Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya akan memaparkan materi ketiga dan materi keempat. Kita mulai terlebih dahulu materi yang ketiga, yaitu membran biologis dan mekanisme absorpsi. Nah, di sini bisa dilihat seperti yang ada pada slide, titik-titik penetrasi membran dalam kinetika obat. Obat harus melintasi satu membran atau lebih selama absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan penyampaian ke tempat kerjanya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa absorpsi itu merupakan proses penyerapan obat, distribusi itu pengedaran obat ke seluruh tubuh, metabolisme di mana obat di metabolisme, ekskresi merupakan proses akhir proses akhir atau sisa dari metabolisme. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada struktur dan sifat membran. Nah, yang pertama itu struktur dan sifat membran. Untuk masuk ke dalam tubuh dan diambil alur jaringan, obat harus mempenetrasi membran epitel, di mana mempenetrasi yang dimaksud adalah harus dapat menerobos membran epitel, di mana membran epitel ini merupakan salah satu membran pelindung yang melapisi organ tubuh atau organ dalam pada manusia. Kemudian terdiri dari deretan sel yang dihubungkan oleh celah berisi air. Jadi deretan sel dari membran epitel ini itu dihubungkan oleh cairan. Jadi ada sel-sel epitel individu yang kemudian dihubungkan oleh cairan ini. Membran sel terdiri dari lapisan bimolekuler dan lapisan lipoprotein. Nah, lapisan bimolekuler ini merupakan lapisan lipid atau lemak, sedangkan lapisan lipoprotein ini merupakan lemak dan protein. Lanjut. Kedua lapisan lipid terarah sedemikian rupa, ujung polar mengarah kepada medium air atau keluar sel. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini merupakan gambar dari membran epitel. Nah, bisa dilihat pada bagian slide di sini. Di sini membran epitel terbagi menjadi dua lapisan, yaitu bimolekular dan lipoprotein. Di sini merupakan inti lipofilik. Sini ada ujung polar dari lipid. Bagian bulatan ini merupakan protein transmembran. Kemudian di sini yang saya maksud tadi sel individu dari epitel, di mana untuk sel individunya ini dihubungkan oleh water filled junction atau celah berisi cairan. Nah, celah-celah inilah yang berisi cairan yang berfungsi menghubungkan si sel-sel individu dari membran epitel tadi. Nah, ini merupakan bagian dari sisi apikal sel individual, sedangkan ini merupakan dari sisi basolateralnya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini ada absorpsi dari saluran GI. Nah, bisa lihat seperti pada slide, gastrointestinal itu merupakan salah satunya adalah lambung. Lambung terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu salah satunya adalah kardia, zona fundus, zona transisi, dan pilorus. Zona kardia itu menghubungkan kerongkongan dan lambung. Zona fundus itu merupakan bagian lekukan dari lambung. Nah, bagian yang ini. Kemudian zona transisi merupakan bodi atau badan dari lambung. Nah, sedangkan zona pilorus yang menghubungkan lambung dengan usus. Lanjut. Molekul obat melintasi saluran GI menghadapi berbagai suasana lingkungan. Nah, suasana yang seperti apa itu? Kayak pH, enzim, elektrolit, banyak proses yang berlangsung dalam tubuh. Nah, si obat harus melewati berbagai macam ini, pH, enzim, elektrolit, dan berbagai macam. Dia semuanya mempengaruhi, dan semua itu mempengaruhi absorpsi dari obat. Nah, di sini merupakan perbesaran dari kelenjar kardia. Bisa dilihat, ini perbesaran dari kelenjar pilorus. Nah, kelenjar pilorus ini bagian sel epitel permukaannya, ini sel mukos. Sedangkan untuk kelenjar gastrik dan kelenjar fundus
Bagian-bagiannya seperti yang saya pada slide, ada sel mukus, sel epitetel permukaan, dan sel parietal. Nah, bedanya dengan kelenjar pilorus, kalau gastrik punya sel parietal sementara pilorus tidak. Lanjut pada saluran GI. Nah, saya kira di sini bisa dibaca slide-nya untuk teman-teman yang lain. Mana saluran GI suplai darah sangat banyak. Permukaan bagian dalam lambung relatif halus. Usus halus memiliki banyak lipatan dan juluran sekitar. Nah, ini merupakan variasi pH dari sepanjang saluran gastrointestinal, di mana kalau untuk lambung sendiri pH-nya itu berkisar antara 1 sampai 3,5. Kalau untuk duodenum dia berkisar 5,8 sampai 6,5. Kalau misalnya ileum pH-nya 7 sampai 8, sementara kolon pH-nya 5,5 sampai 7,0. Nah, duodenum ini merupakan usus 12 jari. Kalau ileum usus penyerapan, kolon usus besar. Nah, seperti yang dibahas pada slide sebelumnya, bahwa usus halus itu punya banyak lipatan dan juluran. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini lipatannya. Nah, ini lipatan-lipatannya. Kalau misalnya teman-teman mungkin mau cari gambar yang lebih jelas, bisa searching di internet lipatan-lipatan pada usus halus. Ini semua merupakan bagian dari usus halus, duodenum, ileum, dan satunya itu apa satunya? Jejunum ya. Duodenum, jejunum, dan ileum, bagian dari usus halus. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu lambung. Rentan pH-nya itu 1 sampai 3,5, merupakan pH yang cukup asam. Kemudian zat dan obat seperti tablet atau kapsul ini dapat bertahan dalam lambung itu kurang lebih 0,5 sampai 2 jam dalam lambung. Jadi sebelum pindah ke pilorus, obat bertahan dalam lambung selama kurang lebih dalam rentan waktu yang saya sebutkan tadi 0,5 sampai 2 jam. Nah, perpindahannya ini dipengaruhi oleh ada tidaknya makanan lambung. Kalau misalnya dalam lambung kosong, perpindahan itu cepat, tapi kalau misalnya ada makanan lambung, perpindahan obat dari lambung ke pilorus ini lambat. Lanjut pada berikutnya, duodenum. Obat berhadapan dengan perubahan pH yang drastis, menghadapi sistem enzim baru. Saya kira ini sudah jelas, mungkin teman-teman yang lain bisa baca saja pada slide. Lanjut, absorpsi obat. Nah, kembali lagi pada absorpsi obat mengenai penyerapan obat, di mana setelah melalui berbagai macam rute pemberian, obat kemudian akan diserap. Setelah diserap, obat kemudian akan menuju pembuluh darah khusus untuk kemudian menuju hati. Di hati oleh enzim-enzim metabolik akan diproses sehingga obat ini sedikit mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan struktur, dimana karena sudah diproses oleh enzim metabolik ini, inilah yang dinamakan dengan first pass effect atau efek lintas pertama yang terjadi pada obat. Tersusun dari lipid, protein, lipoprotein, dan polisakarida, bersifat semi permeabel atau selektif permeabel. Nah, maksudnya di sini hanya dapat dilalui oleh zat-zat atau molekul tertentu, di kayak semacam filter begitu. Jadi dia ini bersifat selektif terhadap molekul atau zat yang masuk atau yang diabsorpsi. Absorpsi itu terjadi menjadi dua bagian, dapat terjadi dengan difusi pasif dan transfer aktif. Kalau misalnya difusi pasif, dia tidak butuh energi. Dia ini karena perbedaan konsentrasi atau elektrokimia, kemudian tidak butuh energi. Sementara kalau transfer aktif dia membutuhkan energi. Kita lanjut lagi pada slide berikutnya. Di sini ada absorpsi melalui membran gastrointestinal. Bisa dilihat pada slide mengenai difusi pasif perbedaannya
dengan difusi terfasilitasi atau difusi dengan transport khusus, transport aktif atau difusi dipermudah, dan difusi pasif oleh membran lipid. Mungkin teman-teman yang lain bisa jelaskan untuk slide yang ini. Absorpsi obat yang saya sudah jelaskan tadi, di mana difusi pasif itu kebanyakan obat melalui mekanisme ini. Laju perpindahan obat tentukan oleh sifat fisikokimia obat dan gradien konsentrasi, kinetika waktu satu. Transport aktif, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa transport aktif ini perlu energi kimiawi. Nah itu slide yang terakhir. Mungkin kita pindah saja pada materi berikutnya, yaitu materi pertemuan 4 tentang sediaan peroral. Sediaan peroral. Nah, kita langsung saja pada slide kedua. Di sini ada grafik perbedaan konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute berbeda. Nah, bisa dilihat bahwa rute peroral ini punya efektivitas yang tidak setinggi intravena dan intramuskular, tapi bisa dibilang untuk efeknya ini, maksudnya untuk efeknya ini yang lama, untuk efeknya oral cukup lama dibandingkan intravena dengan muskular, dimana intravena kan dia targetnya langsung masuk ke sistem pembuluh darah. Diharapkan saat pasien meminum obat itu langsung memberikan efek yang signifikan, tapi tidak dengan oral. Oral dia itu saat masuk tidak langsung memunculkan efek, tapi melalui proses dulu dalam tubuh, segala macam proses panjang dalam tubuh untuk kemudian menimbulkan efek. Efeknya perlahan-lahan naik, kemudian konsisten, statis tetap, dan akhirnya perlahan-lahan kemudian turun grafiknya atau menghilang efeknya. Tapi berbeda dengan yang untuk intravena sama intramuskular, mereka itu dari awal sudah punya efektivitas yang sangat tinggi nih, sangat tinggi. Setelah efektivitas tinggi kemudian langsung turun secara drastis. Kemudian jenis sediaan. Nah, di sini jenis sediaan untuk peroral itu terbagi menjadi dua, ada liquid sama solid. Nah, liquid cair, kalau misalnya solid padat. Di sini ada tablet bukal. Bukal itu caranya dengan dimasukkan di antara gusi dan gigi. Kalau sublingual di bawah lidah. Tablet salut. Nah, tablet salut ini tablet yang dibuat dengan tujuan agar obat dapat terlepas atau berefek pada daerah yang diinginkan. Misal, ada beberapa jenis obat tertentu yang diharapkan untuk efeknya itu atau pelepasannya itu tidak pada lambung, tidak pada asam lambung, tapi diharapkan terlepas misalnya di dalam usus. Nah, disarutlah si obat ini sehingga pada saat melewati asam lambung, yang meluruh atau yang hancur di dalam asam lambung itu salutnya saja, bukan zat aktifnya. Nah, setelah sampai ke dalam usus baru zat aktifnya lepas gitu. Jadi efek farmakologis atau efek terapeutik yang diinginkan itu tercapai. Selanjutnya tablet lepas lambat. Nah, tablet lepas lambat ini tablet yang dibuat dengan sedemikian rupa agar efeknya itu tidak langsung muncul sekaligus, tapi secara perlahan sehingga memberikan efektivitas obat yang cukup panjang. Nah, apa fungsi sebenarnya dibuat tablet lepas lambat ini? Nah, tablet lepas lambat ini tujuannya dibuat adalah untuk orang-orang yang dalam kondisi tidak harus atau tidak boleh minum obat dengan intensitas yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang singkat. Nah, biasanya kan ini ada orang dengan komplikasi penyakit tertentu yang diharuskan untuk mengkonsumsi beberapa jenis obat tertentu. Nah, takutnya kalau misalnya obat ini diminum untuk penyakit ini, nah sedangkan ini si obat yang satunya diminum untuk obat penyakit untuk meredakan gejala lain, takutnya akan menimbulkan kombinasi yang toksik
atau antagonis dari kedua obat itu tersendiri. Nah, dibuatlah tablet lepas lambat. Nah, tujuannya agar si pasien tidak perlu terlalu sering atau tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu sering mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang cukup singkat begitu. Jadi misalnya dalam waktu 3 kali, misalnya ada obat yang harus diminum dalam waktu 3 kali, dibuat dalam sesi napas lambat sehingga hanya perlu dikonsumsi dalam 1 kali sehari. Perbandingan dosis dan kinetika tablet nitrogliserin dalam sediaan. Nah, mungkin ini bisa dilihat saja pada slide. Ini merupakan tabel perbandingan bentuk sediaan sublingual, bukal, dan oral dengan dosis lazim yang berbeda-beda terhadap onset kerja puncak, durasi, dan durasi. Onset itu dari mulai sejak obat diberikan sampai obat berefek, kerja puncak kerja dari obat, dan durasi itu dari mulai obat berefek sampai efeknya hilang. Bisa dilihat pada slide, nanti dibaca teman-teman yang lain. Biofarmaseutik ini kita skip saja, sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Ini diskusi tentang bagaimana perjalanan obat dalam tubuh. Nah, sebenarnya ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, pada materi 1 dan 2 mengenai perjalanan obat dalam tubuh. Sebenarnya yang menjadi tahapan utama itu dalam perjalanan obat tubuh ya tadi ada proses ACME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, di mana pada proses absorpsi setelah melalui berbagai macam rute obat akan diabsorpsi, kemudian akan menuju pembuluh darah khusus untuk kemudian diantar menuju hati untuk melewati first pass effect tadi. Kemudian enzim metabolik terjadi interaksi antara enzim metabolik dengan obat tadi, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian setelah didistribusikan ke seluruh tubuh, obat akan pecah untuk kemudian selanjutnya di metabolisme. Setelah di metabolisme kemudian diekskresikan, merupakan bagian hasil akhir dari metabolisme. Kemudian pada akhirnya obat-obat ini akan menuju pada active site-nya atau bagian aktifnya, tempat kerjanya, untuk kemudian menimbulkan efek terapeutik yang diinginkan atau efek farmakologi yang diinginkan. Apakah itu bersifat apakah itu efek klinis maupun efek toksik. Efek kliniknya bisa berupa menyembuhkan gejala-gejala seperti hidung tersumbat, apakah itu demam, panas, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari perjalanan obat sendiri? Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari ukuran partikel, kemudian bisa berupa aliran darah, bahkan sampai genetik atau keturunan itu juga mempengaruhi dari proses perjalanan obat dalam tubuh ini sendiri. Banyak sekali faktor yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin teman-teman bisa cari faktor-faktornya, mungkin bisa searching di Google atau lain sebagainya dengan referensi-referensi yang ada. Kemudian selanjutnya proses pelepasan bahan aktif. Sebenarnya bagaimana proses pelepasan bahan aktif? Nah, ini akan dijelaskan pada materi yang selanjutnya, yaitu materi 5 dan 6 tentang pelepasan bahan aktif, di mana pada dasarnya itu bahan aktif khususnya untuk bahan seperti tablet atau kapsul sendiri itu biasanya dia tablet atau kapsul biasanya diintegrasi, kemudian berubah menjadi granul, didisintegrasi lagi, kemudian berubah menjadi partikel halus, kemudian obat dalam larutan, kemudian diabsorpsi. Obat berkaitan dengan reseptor obat menghasilkan efek farmakologis berupa efek toksik maupun efek klinis atau terapeutik. Lanjut, evaluasi yang dilakukan untuk sediaan per oral. Nah, banyak evaluasi yang dilakukan untuk sediaan per oral. Contohnya yaitu uji kekompakan, uji kerapuhan, uji kekuatan atau kekerasan obat, uji disolusi. Itu untuk yang solid, untuk yang padat. Nah, kalau yang cair seperti apa? Contohnya yang cair itu bisa berupa uji pH atau viskositas, kentalan, dan lain sebagainya. Lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada anatomi bagian-bagian mulut, histopatofisiologi. Ada mukosa, dalam mukosa ada lidah, dalam lidah ada air liur. Nah, pH air liur itu berkisar pada 5,6 sampai 7,0 ya, 5,6 sampai 7,0. Tapi umumnya itu biasa pada orang
6,7, pH-nya 6,7 ya itu. Kemudian ada enzim pitialin. Nah, enzim pitialin ini merupakan enzim yang terdapat di dalam ludah, berfungsi untuk mengubah pati menjadi gula sederhana. Jadi enzim pitialin ini punya peranan penting dalam proses pencernaan makanan. Lanjut, di sini ada contoh sediaan sublingual dan bukal. Nah, sediaan sublingual ini ada nitrogliserin, ISDN, isoproterenol. Sedangkan bukal ada progesteron dan ISDN. Pelepasan zat aktif sublingual dan bukal. Nah, sublingual dan bukal ini bahan aktifnya itu lepas bersama saat tablet masuk ke dalam mulut. Nah, saat misalnya obat diberikan secara bukal ataupun secara sublingual, obat pada saat masuk itu zat aktifnya langsung lepas saat itu juga. Kemudian dengan permukaan mukus yang tipis dan vaskularisasi dalam mulut, maka dalam penyerapan. Nah, karena dengan kondisi vaskularisasi dalam mulut, kemudian kondisi mulut yang tipis, bawah lidah kan yang tipis, kemudian langsung terhubung dengan pembuluh darah, otomatis akan memudahkan penyerapan bahan aktif yang sudah terlepas tadi pada saat masuknya obat. Kemudian lanjut pada slide berikutnya. Berdasarkan slide yang tadi muncul pertanyaan, apakah sediaan bukal atau sublingual ini melalui efek lintas pertama hepatik. Nah, yang kita sering sebut pada slide sebelumnya tentang first pass effect. Nah, jadi bisa dibilang bukal atau sublingual ini sama sekali tidak melalui efek lintas pertama atau first pass effect. Kenapa? Karena dia itu langsung menuju pembuluh darah. Pada saat obat masuk, zat aktif langsung terlepas, kemudian diserap, kemudian menuju pembuluh darah untuk diterapkan ke seluruh tubuh melalui proses sampai menemukan target kerjanya. Sementara kalau misalnya untuk obat-obat yang melalui efek lintas pertama hepatik ini atau first pass effect ini adalah obat-obat yang harus melalui proses absorpsi terlebih dahulu, contohnya sediaan tablet, kapsul yang harus diminum. Jadi sublingual dan bukal langsung ke pembuluh darah, tidak melalui efek lintas pertama atau first pass effect. Kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada lambung, anatomi lambung. Nah, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya mengenai anatomi lambung, lambung itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya itu ada kardia, yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung, kemudian fundus bagian lekukan pada lambung, kemudian ada area transisi atau bodi lambung atau badan lambung, dan yang terakhir ada pylorus atau bagian yang menghubungkan antara lambung dengan usus. Kemudian isi dari lambung sudah barang pasti adalah asam lambung. pH-nya sendiri itu berkisar 1 sampai 3,5 seperti yang sudah dibahas sebelumnya tentang pH lambung, pH yang cukup asam. Kemudian gerakan lambung, waktu transit, waktu pengosongan lambung. Nah, jadi ada gerakan yang terjadi pada saat lambung ini terisi penuh atau pada waktu transit dan pada saat lambung kosong. Nah, pada saat perut terisi atau lambung terisi, biasanya terjadi gerakan mendorong oleh lambung pada saat mendorong makanan menuju antrum. Sedangkan kalau misalnya waktu pengosongan lambung terjadi yang namanya kontraksi lapar, di mana kontraksi lapar ini adalah kontraksi atau gerakan ritmis yang terjadi pada bagian lambung. Lanjut pada slide berikutnya. Faktor yang berpengaruh pada waktu pengosongan lambung, di sini ada volume makanan, tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan perbandingan tekanan osmotik itu tekanan osmotik itu mempertahankan tekanan antara suatu larutan dari larutan yang encer ke suatu larutan yang murni. Sedangkan hipertonik itu merupakan perbedaan konsentrasi larutan, besar partikel pada cairan lambung, pH, apakah asam atau basa, dan miscellaneous. Miscellaneous ini faktor lain. Nah, faktor lain-lain itu seperti apa? Ada posisi tidur, apakah kiri atau kanan, viskositas, kental atau encer, emosi depresif atau agresif atau stres, emotional state, penyakit, ada diabetes, pylorus ulcer. Pylorus ulcer ini
tukak saluran pencernaan. Nah, tukak saluran pencernaan itu gejalanya kayak sakit esofagus, usus, dan sebagainya. Kalau hipotiroid ini, kelenjar tiroid itu jumlah hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid itu sangat kurang, sedangkan kalau hipertiroid jumlah hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu terlalu berlebihan. Kemudian faktor lain terakhir yang berpengaruh pada waktu pengosongan lambung yaitu yaitu operasi lambung atau gastric surgery. Selanjutnya usus besar. Di sini ada beberapa obat yang mengalami absorpsi di usus besar, diantaranya theophylline dan metoprolol. Saya kira itu slide terakhir. Mungkin saja yang disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.